Ya, baiklah. Jadi, teorema 3.1 menyatakan bahwa jika A, B, dan C anggota himpunan bilangan bulat Z dan A sama dengan B, maka A tambah C sama dengan B tambah C. Nah, teorema ini akan kita buktikan dan ini adalah penjelasan dari alur dari pembuktian teorema 3.1. Jadi yang pertama adalah karena teoremanya sudah ada di slide, silahkan nanti kalian cek lagi slide-nya. Di sini hanya dijabarkan pembuktiannya. Nah, jadi ambil bilangan A, B, dan C anggota Z. Z ini adalah himpunan bilangan bulat ya, himpunan bilangan bulat. Nah, kemudian langkah pertama ya, berdasarkan teorema bahwa A tambah C sama dengan B tambah C. Jadi A tambah C elemen Z itu adalah sifat tertutup ya. Kalian tentunya paham sifat tertutup itu seperti apa. Jadi sifat tertutup itu kalau bilangan bulat dijumlahkan dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jadi A tambah C elemen Z itu adalah sifat tertutup yang kita gunakan. Kemudian A tambah C sama dengan A tambah C itu adalah sifat refleksi ya, sifat refleksi yang ada pada sifat-sifat penjumlahan, nanti silakan dicek kembali. Kemudian A sama dengan B ini diketahui di teorema atau diberikan A sama dengan B ya. A sama dengan B itu diketahui pada teorema atau diberikan keterangannya. Nah, kemudian tinggal disubstitusi 3 ke 2. Jadi A tambah C, A-nya diganti A, kemudian A yang di ruas kanan diganti dengan B. Jadi A tambah C sama dengan B tambah C, sehingga terbukti bahwa teorema 3.1 jika A, B, dan C anggota himpunan bilangan bulat Z dan A sama dengan B, maka A tambah C sama dengan B tambah C. Baik, semoga kalian bisa paham dengan penjelasan untuk pembuktian teorema 3.1. Jadi intinya adalah bagaimana cara kita membuktikan teorema itu adalah bagaimana cara kita menganalisis kira-kira teorema mana yang cocok dan yang perlu kita gunakan supaya teorema yang mau kita buktikan itu bisa terbukti. Jadi ya kita sendiri yang harus pintar-pintar menganalisis kira-kira teorema dan sifat apa yang bisa kita gunakan. Baik. Nah, kita lanjut pada teorema 3.2 ya. Teorema 3.2, jika A, B, dan C anggota dari himpunan bilangan bulat Z dan A tambah C sama dengan B tambah C, maka A sama dengan B. Nah, kita buktikan kembali ya. Ini teorema 3.2. Seperti pada pembuktian sebelumnya, seperti biasa ambil A, B, dan C bilangan Z, kemudian A tambah C elemen Z itu adalah sifat tertutup. A tambah C sama dengan B tambah C itu diberikan, maksudnya sudah ada di soal ya, sudah ada di teorema, diberikan, sudah diketahui di soal. Nah, kemudian negatif C elemen Z itu adalah inverse tambah dari C, A tambah C. Jadi A tambah C itu sama dengan inverse dari C itu negatif C. Nah, kemudian A tambah C tambah negatif C sama dengan B tambah C tambah negatif C. Ini adalah teorema 3.1 ya. Jadi langkah 4 ini A tambah C itu dari langkah 2, kemudian B tambah C juga dari langkah 2. Kedua ruas dijumlahkan dengan inverse tambah, yaitu negatif C, sesuai atau berdasarkan dengan teorema 3.1. Nah, kemudian langkah kelima digunakan sifat asosiatif. Ya, langkah kelima digunakan sifat asosiatif A tambah C tambah negatif C. Jadi C sama-sama disatukan, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Nah, kemudian kita menggunakan inverse tambah C tambah C tambah negatif C itu sama dengan 0 pada langkah ke-6, itu adalah inverse tambah. Dan A tambah 0 sama dengan B tambah 0 itu tinggal disubstitusi 6 ke 5 ya. Jadi C tambah negatif C diganti dengan 0, C tambah negatif C diganti dengan 0 pada ruas kiri dan ruas kanan. Jadi A tambah 0 sama dengan A, B tambah 0 sama dengan B, ini merupakan identitas penjumlahan, sehingga bisa disimpulkan dan terbukti bahwa A sama dengan B. Nah, diharapkan kalian bisa memahami proses pembuktian untuk
teorema-teorema bilangan bulat. Untuk lebih lanjutnya nanti kita bahas pada diskusi online mendatang ya. Sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu. Silakan kalian nanti baca-baca teorema selanjutnya dan coba dibuktikan nanti, coba kalian buktikan teorema 3.3, 3.4, 3.5. Tidak perlu kalian buktikan semua, salah satunya saja yang menurut kalian gampang dan menurut kalian mudah untuk dibuktikan. Baik, kita lanjut pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini untuk pengurangan bilangan bulat itu diberikan definisi bilangan bulat A dikurang bilangan bulat B sama artinya dengan bilangan bulat A ditambahkan dengan lawan ya, ditambahkan dengan inversenya. Jadi A kurang B itu sama dengan A tambah negatif B. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa pengurangan bilangan cacah tidak bersifat tertutup. Ya, untuk pengurangan bilangan cacah memang tidak bersifat tertutup. Pengurangan bilangan cacah A kurang B menghasilkan bilangan cacah jika dan hanya jika A lebih dari atau sama dengan B. Ya, sedangkan untuk pengurangan bilangan bulat itu dia memiliki sifat tertutup ya. Jadi intinya sifat tertutup tidak berlaku pada pengurangan bilangan cacah, tapi sifat tertutup berlaku untuk operasi pengurangan pada bilangan bulat. Nah, di sini diberikan contoh 3.3 disuruh membuktikan bahwa A kurang B kurang negatif C itu sama dengan A tambah C kurang B ya. Sama dengan ruas kiri dan ruas kanan. Nah, coba kalian perhatikan proses pembuktiannya. Seperti biasa, ambil sembarang bilangan bulat A, B, dan C dari himpunan Z. Nah, A kurang B kurang negatif C sama dengan A tambah negatif B. Jadi definisi pengurangan ya. Definisi pengurangan A kurang B bisa diubah menjadi A tambah negatif B tambah negatif C ya. Ini inverse dari negatif C itu sendiri di definisi sebelumnya pada sifat dasar sifat dasar bilangan bulat. Nah, kemudian langkah kedua kita menggunakan teorema 3.3. Silakan nanti dicek teoremanya apa. Jadi di sini A tambah negatif B tambah C. Jadi negatif C berubah menjadi C, itu adalah teorema 3.3. Nanti silakan dicek. Nah, kemudian langkah ketiga kita menggunakan sifat asosiatif ya. A tambah negatif B tambah C. Jadi kita satukan negatif B tambah C-nya. Kemudian langkah kedua kita menggunakan sifat asosiatif lagi, sifat komutatif. Jadi yang dalam kurung negatif B tambah C itu sama dengan C tambah negatif B, sifat komutatif. Nah, kemudian kita asosiatifkan kembali ya, A tambah C tambah negatif B, sehingga berdasarkan sifat asosiatif pada langkah kelima terbukti bahwa A tambah C kurang B itu merupakan definisi dari pengurangan. Nah, sehingga terbukti bahwa A kurang B kurang negatif C sama dengan A tambah C kurang B. Nah, bagaimana dengan silakan kalian coba buktikan bahwa A kurang negatif B sama dengan A tambah B. Ya, silakan kalian coba membuktikannya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada perkalian bilangan bulat. Ya, perkalian bilangan bulat sama halnya dengan penjumlahan tadi. Di sini hanya diberikan teorema-teorema dan kalian nanti disuruh membuktikan salah satunya saja, mana yang menurut kalian bisa dan mudah untuk dibuktikan. Dan sekarang kita coba buktikan satu teorema ya. Ya. Nah, teorema 3.6 kita coba buktikan teorema 3.6 dari operasi perkalian bilangan bulat. Nah, teorema 3.6 ini hampir sama dengan operasi pada penjumlahan tadi ya. Teorema berapa itu yang kita buktikan sebelumnya. Jadi A kali C elemen Z sifat tertutup. A kali C sama dengan A kali C itu menggunakan sifat refleksi. Sehingga A sama dengan B ini diberikan, maksudnya sudah diketahui pada di teorema. Tinggal disubstitusi saja, A kali C sama dengan B kali C. Nah, kemudian untuk teorema 3.7, nanti silakan kalian sambil mendengarkan penjelasan ini, silakan kalian cek-cek teoremanya dan sifat-sifatnya apakah cocok atau tidak ya. Dan nanti ini